Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Dava Nur Fadila dengan NIM 2286202180 kelas 6 EPGSD. Saya di sini akan berpidato tentang menjaga anak di tengah arus digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, para orang tua serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, saya berdiri di sini bukan untuk menghakimi atau menyalahkan siapapun. Saya berdiri di sini sebagai seorang yang juga mencintai anak-anak, yang percaya bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan mereka. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Pernahkah kita memperhatikan berapa lama anak kita menatap layar setiap harinya? Dulu anak-anak bermain di lapangan, berlarian, tertawa, bercanda di alam bebas. Tapi kini, banyak dari mereka yang lebih memilih menatap layar, bermain game, atau berselancar di media sosial tanpa henti. Inilah era digital, zaman yang menawarkan kemudahan luar biasa. Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan bagi anak-anak. Di satu sisi, ini adalah peluang besar. Anak-anak bisa belajar dengan lebih mudah, mengakses video edukasi, dan mengembangkan kreativitas lewat berbagai aplikasi. Tapi di sisi lain, ada bahaya besar yang mengintai. Fakta menunjukkan, rata-rata anak Indonesia menghabiskan lebih dari 5 jam sehari di depan layar. Bahkan banyak anak yang di bawah usia 10 tahun sudah memiliki akun media sosial. Ini bukan hanya soal waktu yang terbuang, tetapi juga tentang dampak terhadap fisik dan mental mereka. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa terlalu lama menggunakan gawai bisa memicu gangguan tidur, obesitas, gangguan konsentrasi, hingga resiko kecanduan. Selain itu, anak-anak juga bisa terpapar konten negatif seperti kekerasan, pornografi, hingga perundungan di dunia maya. Ini semua adalah ancaman nyata yang harus kita waspadai bersama. Hadirin sekalian, anak-anak ibaratkan kertas putih. Mereka mudah sekali menyerap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Tanpa bimbingan, dunia digital bisa menjerumuskan mereka ke dalam jurang masalah. Coba bayangkan, seorang anak yang pulang dengan wajah sedih karena dibully di media sosial, atau anak yang begitu kecanduan game hingga lupa belajar, lupa makan, bahkan lupa berbicara dengan orang tuanya sendiri. Apakah kita rela melihat anak-anak kita tumbuh dengan kondisi seperti itu? Sudah saatnya kita bertindak. Kita tidak bisa hanya menyalahkan teknologi, karena sesungguhnya teknologi adalah alat. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mendampingi anak dalam menggunakan teknologi. Berikan batasan waktu dan pastikan konten yang mereka akses itu bermanfaat. Kedua, ajarkan literasi digital kepada mereka. Beri pemahaman tentang bahaya dunia maya, pentingnya menjaga privasi dan etika saat bermedia sosial. Selain itu, mari kita perbanyak aktivitas positif di dunia nyata. Ajarkan anak bermain di luar, berolahraga, membaca buku, atau mengikuti kegiatan sosial. Jangan lupa, kita sebagai orang tua dan orang dewasa harus menjadi contoh. Jika kita sendiri masih sibuk di depan ponsel, bagaimana bisa kita meminta anak untuk menjauh dari layar? Hadirin yang saya hormati, teknologi bukanlah musuh, ia adalah sahabat jika kita menggunakannya dengan bijak. Mari kita bersama-sama kita bimbing anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas secara digital, namun tetap berakhlak mulia, berkarakter kuat, dan peduli terhadap sesama. Ingatlah, masa depan bangsa ini adalah di tangan anak-anak kita. Apa yang kita tanam hari ini
akan kita petik di masa depan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.